Baik, selamat pagi para peserta didik sekalian. Ya, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi, strategi, dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat. Perlawanan yang pertama terhadap kolonialisme bangsa Barat Indonesia diawali yaitu perlawanan terhadap Portugis. Ya, perlawanan Portugis ini pertama kali dilakukan oleh Kerajaan Aceh Darussalam. Baik, latar belakang perlawanan Kerajaan Aceh Darussalam terhadap Portugis yakni karena Portugis telah menduduki Selat Malaka dan menguasai atau memonopoli jalur perdagangan di wilayah Selat Malaka tersebut. Kemudian yang kedua, adanya pelarangan Portugis terhadap warga Aceh yang berlayar ke Laut Merah. Artinya Portugis melarang Aceh atau warga Aceh untuk berlayar ke Laut Merah. Bukan hanya rakyat Aceh, tetapi Portugis sebenarnya menerapkan sistem upah ketika ada kapal yang mau melintasi Selat Malaka. Ya, secara harfiahnya atau secara realnya, siapapun orang yang atau warga atau negara yang ingin melewati Selat Malaka harus membayar upeti atau pajak kepada pihak Portugis. Baru yang ketiga, terjadinya penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Ya, karena Aceh tidak ingin atau tidak mau membayar atau memberikan upeti kepada Portugis, maka apabila kapal-kapal Aceh yang berlayar di wilayah Selat Malaka, maka kemudian Portugis akan menangkapnya dan kemudian akan menyitanya. Ya, dari sinilah kemudian munculnya perlawanan Aceh atau Kesultanan Aceh terhadap Portugis. Jalannya perlawanan. Perlawanan Aceh terhadap Portugis di Malaka pertama kali dilakukan masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah. Dengan bantuan dari Turki dan Demak, Kesultanan Aceh kemudian mengadakan penyerangan terhadap Portugis pada tahun 1568. Akan tetapi penyerangan itu kemudian gagal. Akan tetapi penyerangan tersebut mengalami kegagalan. Hal ini dikarenakan Portugis memiliki armada perang yang cukup hebat. Meskipun demikian, apa yang telah dilakukan oleh Kesultanan Aceh, yakni Sultan Alauddin Riyad Shah ini, telah menunjukkan ketangguhannya sebagai kota militer yang patut disegani seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara pada waktu itu. Baik. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh telah mempersiapkan diri untuk kembali menyerang Portugis di Malaka. Tepatnya tahun 1629, Kesultanan Aceh mencoba menaklukkan Portugis di Malaka. Penyerangan yang dilakukan Aceh ini rupanya belum berhasil. Faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya serangan Aceh terhadap Portugis di Malaka, yang pertama itu ada tidak dipersiapkannya dengan baik. Artinya penyerangan tidak disiapkan dengan baik, strategi tidak dilakukan dengan baik, tidak direncanakan dengan baik. Yang kedua, persenjataan yang kurang lengkap. Artinya apa? Masih menggunakan persenjataan yang sederhana. Baru yang ketiga apa? Yang ketiga, terjadinya konflik internal di kalangan para pejabat kerajaan Aceh. Karena konflik internal inilah, maka Aceh kemudian tidak bisa fokus untuk menyerang Portugis di Malaka. Baru yang kedua ada perlawanan kerajaan Demak terhadap Portugis. Latar belakangnya yang pertama karena Portugis berhasil menguasai Malaka. Yang kedua, Portugis telah mendesak dan merugikan kegiatan perdagangan orang-orang Islam. Kenapa? Karena Portugis memonopoli jalur perdagangan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketika kita ingin melewati Selat Malaka pada waktu itu, maka kita akan membayar upeti atau pajak kepada
pihak Portugis. Ya, ini kan sama saja dengan merugikan kegiatan perdagangan, terutama bagi orang-orang Islam, karena pada waktu itu Islamlah yang masih dominan di Nusantara. Ya. Akhirnya karena keadaan yang dua di atas, maka Sultan Demak yaitu Raden Patah mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Pati Unus untuk menyerang Portugis di Malaka. Ya. Pati Unus dengan menggunakan 100 kapal laut dan lebih dari 10.000 prajurit menyerang Portugis, tetapi tetap terjadi kegagalan. Kemudian pada tahun 1527 tentara Demak berhasil melancarkan serangan terhadap Portugis yang mulai menanamkan pengaruhnya di Sunda Kelapa. Ya, serangan ini di bawah pimpinan Fatahillah, dan akhirnya Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Yang ketiga ada perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Sebab terjadinya perlawanan Maluku terhadap Portugis yang pertama ada karena Portugis melakukan monopoli perdagangan di wilayah timur Indonesia, terutama di wilayah bagian Maluku. Yang kedua, turut campurnya Portugis dalam tata pemerintahan Kesultanan Ternate dan Tidore. Yang ketiga, karena Portugis ingin menyebarkan agama Katolik, sedangkan pada waktu itu rakyat Ternate dan Tidore sudah banyak yang menganut agama Islam. Karena apa? Karena sudah ada Kesultanan Ternate dan Tidore yang memang kesultanan atau kerajaan yang berpaham Islam atau menganut agama Islam. Baru yang keempat, Portugis itu membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan mereka. Bukan hanya tidak sepaham dengan mereka, seperti yang saya bilang pada pertemuan sebelumnya, salah satu alasan dari bangsa Barat melakukan penjajahan ke dunia Timur karena mereka ingin apa? Ingin melakukan balas dendam terhadap Islam. Baik, berikutnya Portugis melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap rakyat Ternate dan Tidore. Baru yang terakhir yaitu faktor dari keserakahan dan kesombongan bangsa Portugis. Memang jelas Portugis sangat serakah dan sombong. Serakah dengan apa? Dengan melakukan tindakan sewenang-wenang, dan sombong karena apa? Karena dia berhasil menaklukkan berbagai daerah-daerah di wilayah Indonesia. Jalannya perlawanan. Yang pertama itu perlawanan rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun pada tahun 1565. Perlawanan ini memperoleh hasil yang cukup memuaskan. Karena apa? Karena Portugis itu semakin terdesak, dan akhirnya Portugis mengambil jalan tengah dengan mengadakan perjanjian atau perundingan dengan kerajaan atau Kesultanan Ternate. Perundingan tersebut dilakukan pada tahun 1570, dan dalam perundingan tersebut Portugis melakukan kelicikan, yaitu dengan membunuh Sultan Hairun. Tetapi dengan terbunuh Sultan Hairun, perlawanan rakyat Ternate tidak padam dan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah yang merupakan putra dari Sultan Hairun. Pasukan Sultan Baabullah hanya memusatkan penyerangan untuk mengepung benteng Portugis yang ada di Ternate. Akhirnya pada tahun 1574 benteng Portugis dapat direbut dan Portugis menyingkir ke Pulau Hitu, yang akhirnya nanti Portugis menguasai dan menetap di Timur-Timur sampai tahun 1975. Baru kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu perlawanan rakyat Minahasa terhadap bangsa Spanyol. Sebelumnya perlawanan terhadap bangsa Portugis, sekarang kita masuk ke perlawanan terhadap bangsa Spanyol yang dilakukan oleh rakyat Minahasa. Perlawanan ini disebabkan oleh ketidaksenangan anak suku Tombatu terhadap monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Spanyol. Perang dengan anak suku Tombatu terjadi di daerah Kali dan Batu Lesung atau di sekitar Danau Bulilin di bawah pimpinan Panglima Munde. Perang pertama terjadi tahun 1643 di
Tompaso yang mengakibatkan gugurnya 40 tentara Spanyol serta Panglima Monde beserta 9 tentara juga ikut gugur. Namun demikian, Minahasa kemudian bekerjasama dengan VOC dan berhasil menyingkirkan Spanyol, dan terjadilah kemudian perjanjian perdamaian antara rakyat Minahasa dengan Spanyol pada tanggal 21 September 1694. Pada kesempatan tersebut dinyatakan bahwa pasukan Minahasa menguasai Tompasu Baru, Rumong Bawah, dan Kawang Koan Bawah. Baru selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya mengenai perlawanan terhadap bangsa Belanda. Ya. Perlawanan terhadap bangsa Belanda ini diawali dari perlawanan oleh Sultan Agung terhadap Mataram. Untuk mewujudkan cita-cita menguasai seluruh Pulau Jawa, Sultan Agung mengirim pasukan kerajaan Mataram untuk menyerang Belanda di Batavia pada tahun 1628, akan tapi gagal. Artinya, Sultan Agung memiliki cita-cita yang cukup besar, yaitu ingin Pulau Jawa itu berada di bawah kekuasaan kerajaan atau Kesultanan Mataram Islam. Tetapi pada waktu itu Belanda sudah berada di Batavia, sehingga untuk mewujudkan cita-citanya, Sultan Agung kemudian menyerang Batavia atau Belanda di Batavia pada tahun 1628, tetapi kemudian gagal. Ya. Tahun 1629, untuk kedua kalinya kerajaan Mataram atau Kesultanan Mataram menyerang VOC di Batavia, tetapi juga mengalami kegagalan. Adapun penyebab kegagalan yang pertama, karena apa? Karena armada atau persenjataan yang dimiliki oleh VOC ataupun Belanda di Batavia lebih canggih dan lebih mumpuni ketimbang peralatan perang yang dimiliki oleh kerajaan atau Kesultanan Mataram. Tetapi perlawanan kerajaan atau Kesultanan Mataram semenjak terjadi kegagalan yang kedua oleh Sultan Agung tidak pernah padam. Perlawanan terus berlanjut, baik itu di bawah pimpinan Tronojoyo atau Untung Senopati, ataupun perlawanan yang dilakukan oleh Mangkubumi dan Raden Mas Said. Baru yang berikutnya yaitu ada perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC atau Belanda. Penyebab perlawanan itu yang pertama adalah adanya pendudukan yang dilakukan oleh VOC atau Belanda di benteng Pak Nakyum. Benteng ini merupakan benteng milik dari Kesultanan Makassar, yang pada waktu itu rajanya atau sultannya yaitu bernama Sultan Hasanuddin. Baru yang kedua, terjadinya peristiwa The Walvis pada tahun 1662. Peristiwa ini merupakan peristiwa penyitaan barang-barang atau peralatan milik dari VOC dan Belanda oleh pasukan Karaeng Talo. Baru yang kedua itu ada peristiwa kapal Lewin tahun 1664. Peristiwa ini adalah peristiwa kandasnya kapal Lewin di Pulau Don Duango, di mana seluruh anak buah kapalnya dibunuh dan sejumlah uangnya disita. Hal ini kemudian mendapat perhatian khusus oleh Belanda. Maka pada waktu itu setelah terjadinya peristiwa penyerangan atau kandasnya kapal Lewin tadi, maka pasukan VOC dikirim oleh Spelman untuk menyampaikan surat kepada Karaenggoa yang berisi tuntutan untuk mengganti rugi serta adanya ancaman. Namun oleh Sultan Hasanuddin tuntutan tersebut ditolak, dan Hasanuddin hanya bersedia mengganti kerugian yang diderita oleh VOC. Tetapi kemudian Spelman melakukan pengeboman untuk mengintimidasi.
Bukan hanya itu, Spelman juga melakukan atau mengirim ekspedisi perang yang bergerak ke arah Butung dengan melalui Bantaeng. Akhirnya wilayah Makassar kemudian diserang atau diserbu oleh para tentara POC hingga nantinya wilayah tersebut menjadi hancur lebur. Dan kemudian para pemimpin pasukan seperti Karaeng Boto Marannu, Sultan Bima, dan Opu Cening Luwu serta 5.000 pasukan itu kemudian bersama-sama melawan kekuatan POC ketika menyerbu wilayah Kesultanan Makassar. Baik, sampai di sini dulu part 2 kita. Ya, nantikan part berikutnya masih tetap tentang perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap bangsa Belanda. Sampai ketemu pada materi berikutnya atau part berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.